Apakah benar mulai 2023 membayar pajak ini nanti cukup menggunakan KTP saja? Pendengar, masyarakat kabarnya akan dimudahkan dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan pada tahun 2023 nanti ya. Nantinya nomor induk kependudukan akan digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak. Untuk mengetahui informasi ini selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Oke, terputus, kami coba hubungi kembali ya, Dirjen Dukcapil Kemendagri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Mbak Desi ya? Iya Pak Zudan, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Tadi nggak ada suaranya. Oh gitu, iya. Ya, senang sekali ini bisa terhubung kembali dengan RRI. Kami ingin tahu nih, masyarakat juga pada umumnya ingin tahu bagaimana sebenarnya informasi ini terkait dengan masyarakat yang kabarnya akan dipermudah untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan pada tahun 2023. Kabarnya nanti NIK akan juga sekaligus menjadi NPWP begitu Pak Zudan? Ya, betul Mbak Desi. Pemerintah melakukan serangkaian kegiatan untuk menyederhanakan birokrasi. Oke. Kalau beberapa tahun ini wajib pajak kan ada dua nomor, NIK dan NPWP. Nah, untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan agar hak dan kewajiban wajib pajak itu lebih mudah untuk ditunaikan oleh negara dan wajib pajak juga memahami dengan mudah, maka mulai tahun ini Mbak, bertahap NPWP menggunakan NIK. Oke. Jadi cukup mengingat satu nomor saja. Jadi langsung semua penduduk Indonesia yang punya NIK tercatat sebagai wajib pajak. Nah, dengan tercatat sebagai wajib pajak ini, maka penduduk ini hak-hak dan kewajibannya lebih jelas. Nah, misalnya nanti dia terdata BPJS-nya jelas, hak bantuan sosialnya jelas, karena NIK-nya sudah bisa dipastikan dimiliki oleh penduduk itu dengan benar. Dan penduduk itu memahami NIK-nya. Dan penduduk tidak boleh memiliki NIK lebih dari satu. Kalau dia dari satu, nanti dia akan tercatat sebagai wajib pajak lebih dari satu kali. Itu yang pertama. Kemudian yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa walaupun menjadi wajib pajak, tidak otomatis dipungut pajak atau tidak otomatis wajib membayar pajak. Karena harus punya penghasilan tertentu jumlahnya. Saya agak lupa, seingat saya kurang lebih 4,5 juta per bulan. Itu yang terkena pajak. Jadi ada syarat subjektif penghasilan tertentu baru kena pajak. Kalau penghasilannya masih 3.500.000 per bulan, enggak kena pajak. Yang belum punya penghasilan pasti tidak kena pajak. Misalnya pensiunan, ya orang pekerja dari swasta sudah pensiun, tidak kena pajak. Nggak punya penghasilan lagi, nggak kena pajak. Seperti itu, Mbak Desi. Oke, ya. Jadi walaupun NIK ini dimiliki oleh seluruh masyarakat dari semua usia ya, karena baru lahir pun sudah ada NIK begitu ya. Tapi ini tidak serta-merta membuat masyarakat yang memiliki NIK harus membayar pajak. Pak Zudan, ini tadi disampaikan secara bertahap akan diterapkan. Akan dimulai dari daerah mana dulu nih Pak? Saat ini sudah mulai bagaimana ini perkembangannya? Langkah kerja pemerintah itu seperti ini tahapannya. Sudah kita lakukan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Dukcapil dengan Dirjen Pajak. Saat ini kan sudah ada data wajib pajak, Mbak Desi. Kurang lebih 50 juta wajib pajak. Nah, 50 juta ini sekarang dicocokkan NIK-nya dulu. Sehingga wajib pajak sekarang langsung NIK-nya dengan Dukcapil diberikan. Jadi Dukcapil mencocokkan misalnya nama saya Zudan Arif Fakhrullah punya NIK berapa, langsung NIK saya kirim ke Dirjen Pajak. NIK-nya Mbak Desi kita kirim ke Dirjen Pajak. Jadi berjalan otomatis. Nah, setelah itu wajib pajak yang baru langsung didata. Langsung dengan NIK, tidak perlu diterbitkan NPWP yang baru, langsung menggunakan NIK. Nanti yang wajib pajak yang baru ini. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi masyarakat sebenarnya kalau misalnya sistem ini otomatis, masyarakat tidak perlu melakukan apa-apa untuk membuat ini menjadi satu begitu ya Pak Zudan ya?
Betul. Tinggal yang penghasilannya banyak langsung bayar pajak gitu. Ya, dan yang paling penting masyarakat juga harus memiliki NPWP ya sebelumnya ini. Apakah itu Ya. berpengaruh juga kalau misalnya sebelumnya dia belum memiliki NPWP begitu Pak Zudan? Nah, kalau sebelumnya belum memiliki NPWP, maka nanti yang menjadi NPWP otomatis NIK-nya. Oke. Misalnya dia langsung bekerja sebagai PNS, gitu ya. Gajinya per bulan 5 juta. Nanti dia langsung jadi wajib pajak. Karena terpenuhi syaratnya penghasilan lebih dari 4,5 juta. Dan semua PNS kan daftar PNS dengan NIK. Maka NIK itu otomatis menjadi nomor NPWP. Seperti itu Mbak, mudah seperti itu. Jadi masyarakat nggak perlu lagi mendaftar. Oh ini nik saya, gitu nggak perlu. Oke, Pak Zudan, Jadi ini untuk langsung bisa diketahui oleh Dirjen Pajak. Untuk memudahkan pekerjaan pemerintah begitu ya, program dari pemerintah, masyarakat bisa melakukan apa saat ini Pak Zudan untuk perbaikan administrasi dan lain-lain? Apa arahan dari Pak Zudan? Nah, pertama, semua masyarakat kita harus memiliki NIK. Jadi kalau ada masyarakat, kok NIK aku lupa ya, berapa gitu. Maka NIK itu ada di KTP, kemudian ada di kartu keluarga, Mbak. Oleh karena itu semua masyarakat harus ingat kartu keluarganya ada di mana. Nah kalau lupa atau hilang, minta ke Dinas Dukcapil. Nah sekarang NIK itu yang ada di kartu keluarga bisa di print out sendiri oleh penduduk. Jadi kalau dulu kan satu keluarga hanya diberi satu kakak, Mbak, yang berwarna biru dulu kan. Ya. Nah sekarang semua anggota keluarga, misalnya anggota keluarga itu 5 orang, maka 5-5-nya bisa print out sendiri. Sehingga kalau membutuhkan NIK-nya masih belum ingat, langsung dicatat karena bawa kartu keluarga. Itu langkah pertama. Nah langkah yang kedua, tentu kalau ada kesulitan atau ragu-ragu, konsultasi ke kantor pajak setempat. Nah kawan-kawan di Direktorat Jenderal Pajak sudah siap memberi informasi. Bertanya lewat call center-nya pajak juga ada. Banyak sekali itu bisa dibuka di Google, website-nya pajak, call center-nya pajak sudah ada di sana, Mbak. Sekarang sudah sangat mudah. Jadi kalau di daerah itu justru ke kantor pajak begitu ya, bukan ke Dukcapil ya Pak Zudan? Iya, karena teknisnya teknis perpajakan. Kami di Dukcapil membantu Dirjen Pajak menyediakan NIK-nya. Gitu. Oke, baik ya. Ini mudah-mudahan semua masyarakat juga tidak merasa terbebani atau merasa ada sesuatu hal yang terancam kalau misalnya satu NIK ke NPWP begitu ya? Iya, betul. Baik. Itu yang perlu juga saya sampaikan, Mbak Dewi. Jadi masyarakat nggak perlu risau, nggak perlu khawatir, wah nanti langsung kena pajak. Enggak. Ini yang diperbaiki hanya administrasinya. Dibuat lebih sederhana. Kalau kemarin nggak menjadi wajib pajak, gajinya, penghasilannya per bulan masih hanya 3 juta, dengan NIK pun tetap tidak menjadi kewajiban membayar pajak. Terdata sebagai wajib pajak, tetapi tidak membayar pajak karena penghasilannya belum memenuhi kriterianya. Seperti itu, Mbak Desi. Ya, baik Pak Zudan. Terima kasih. Ini mudah-mudahan masyarakat bisa lebih merasakan manfaat layanan perpajakan yang lebih cepat dan mudah. Ya, DJP juga akan memperoleh basis data perpajakan yang lebih luas dan akurat begitu ya Pak Zudan dan ya. itu nanti hasil pajaknya untuk kita semua. Baik. Untuk bangun jalan, untuk bangun puskesmas, bangun gedung-gedung sekolah. Kembali ke kita semua, Mbak. Baik, ya. Terima kasih sekali lagi Pak Zudan sudah bersama dengan Pro 1 RRI dan memberikan informasi terkini ya untuk masyarakat. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Zudan. Terima kasih, salam sehat Salam semuanya, sehat. Mbak Desi, untuk kawan-kawan di sana. Baik, terima kasih. Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah, Dirjen Dukcapil Kemendagri, baru saja menyampaikan informasi ini bahwa betul ya, ini secara bertahap pemerintah sedang melakukan program yang tadi cukup menggunakan KTP saja untuk membayar pajak di tahun 2023 karena masyarakat akan dimudahkan dalam melakukan pemenuhan hak dan juga kewajiban perpajakan pada tahun depan nanti ya. Dan tadi disampaikan bahwa nomor induk kependudukan yang akan digunakan menjadi NPWP ini tidak serta-merta membuat semua masyarakat yang memiliki NIK harus membayar pajak, tetapi ada beberapa syarat nanti yang akan berlaku
berlaku ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi ini lebih jelas di tempat Anda, silakan hubungi kantor pajak terdekat dari tempat Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RRI ND. Kami yang bertugas di Lintas ND Pagi, pengarah acara Caroline Wadamosa dan saya Desi Natalia mohon pamit dulu dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Selasa 14 Juni 2022. Setelah ini pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda dialog interaktif. Masih akan membahas terkait dengan ND yang rawan begal, bagaimana upaya penanganannya. Ini akan nanti bersama dengan Lady Badin. Narasumber yang akan dihadirkan yaitu Kapolres ND AKBP Andre Librian, kemudian praktisi dan konsultan psikolog Jeffrin Haryanto, dan Wakil Ketua DPRD ND Octavianus Muamesi. Tetaplah bersama Pro 1 RRI ND untuk mengikuti acara-acara ini selengkapnya.